Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 17 Juni 2026, Pekan Biasa ke-11 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada hari ini, bukalah hati dan pikiran kami, agar mampu memahami sabda-Mu dengan benar. Ajarlah kami untuk melakukan kebaikan dengan tulus, bukan demi pujian manusia, melainkan demi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 2, ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 14. Pada waktu itu, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, dan ketika mereka ada di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya dan dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Apa yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ya tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu, berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkannya jubah Elia yang telah terjatuh itu ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana.
Lalu Elisa menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau lakukan di hadapan manusia, bagi orang yang berlindung padamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Barang siapa mengasihi Aku, ia akan mentaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tidak memperoleh upah dari Bapamu di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa,
janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Sedekah yang tersembunyi. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Namun, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius bab 6 ayat 3. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat penting tentang memberi sedekah. Ia berkata, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Di beberapa negara, ajaran ini bahkan telah menjadi sebuah pepatah yang terkenal. Perbuatlah demikian rupa, supaya tangan kirimu jangan tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Sabda Yesus ini bukan berarti kita tidak boleh berpikir atau berefleksi sebelum memberi bantuan kepada orang lain. Maknanya jauh lebih sederhana dan mendalam. Ketika kita memberi, motivasi kita hendaknya hanya satu, karena ada orang yang membutuhkan pertolongan. Bukan untuk mencari pujian, pengakuan, atau penghormatan dari orang lain. Ada pula penafsiran yang menarik mengenai sabda ini. Sedekah hendaknya diberikan sedemikian rupa sehingga tidak menarik perhatian orang lain. Bahkan dalam tradisi tertentu, tangan kiri yang dahulu dianggap sebagai lambang kekikiran atau keserakahan, lama-kelamaan justru dipandang sebagai sahabat yang paling dekat. Karena itu, sabda Yesus dapat dimengerti juga sebagai ajakan untuk berbuat baik tanpa perlu diketahui bahkan oleh sahabat terdekat kita sekalipun. Kebaikan yang sejati tidak membutuhkan panggung. Kasih yang tulus tidak memerlukan sorotan. Bapa yang melihat apa yang tersembunyi, mengetahui setiap pengorbanan, perhatian,
dan bantuan yang kita berikan dengan hati yang murni. Hari ini, marilah kita memeriksa motivasi hati kita. Ketika membantu sesama, apakah kita sungguh ingin menolong atau diam-diam mengharapkan penghargaan? Yesus mengundang kita untuk bertumbuh dalam kasih yang rendah hati, yang lebih suka memberi daripada memperoleh pujian. Sebab kebaikan yang tersembunyi di hadapan manusia tidak pernah tersembunyi di hadapan Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabda-Mu yang mengajar kami untuk hidup dalam ketulusan dan kerendahan hati. Bantulah kami agar mampu berbuat baik tanpa mencari pujian atau penghargaan dari siapapun. Ajarlah kami untuk memberi dengan hati yang tulus, karena kasih kepada sesama dan karena cinta kepadamu. Semoga setiap kebaikan yang kami lakukan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Karena Engkaulah Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami, yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.